Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bugar. Kembali bersama Tejo Nagasakti Channel, mengulik jejak sejarah Pangeran Diponegoro kembali berlanjut. Pada perjalanan kali ini, aku sedang berada di transportasi publik Trans Jateng dari Terminal Kuto Arjo menuju ke Kota Magelang, Jawa Tengah. Ikuti sensasi keseruan petualanganku hingga tuntas. Akhirnya aku sampai juga di Terminal Tidar Magelang setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam dari kawasan Salaman, Magelang. Oh iya, Cepuri Parangkusumo, Parangtritis rame. Magelang paling ya apa ya? Gak terlalu rame ya Magelang ya. RSUD ini gede juga ya. RSUD Tidar. Kene ono angkutan kota juga. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Museum Pangeran Diponegoro di Magelang, Jawa Tengah. Aku pun bergegas memasuki area museum di mana Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Jenderal Dekok dengan siasat culas liciknya. Dibantu Pak Sunario yang merupakan pegawai dinas Pedanka Kota Magelang, Jawa Tengah. Setelah memasuki ruang perundingan antara Jenderal Dekok dan Pangeran Diponegoro sekaligus tempat penangkapan Pangeran Diponegoro, kami pun dipandu Pak Sunario sebagai pemandu museum berdoa khusyuk sebagai bentuk etika atau tata krama dalam napak tilas ini. Suasana tampak hening dan sepi. Hanya kami berdua di ruang yang penuh sejarah ini. Aku merasa bersyukur karena bisa berdoa di tempat ini. Bangunan Museum Pengabadian Pangeran Diponegoro dulu adalah rumah dinas Jenderal Dekok yang berdiri pada tahun 1810. Lalu seiring waktu gedung ini beralih fungsi menjadi kantor Karesidenan Kedu, Jawa Tengah. Peresmian jadi museum tahun 1969 oleh Presiden Soekarno. Dalam pandangan Sunario selaku pemandu Museum Pangeran Diponegoro di Magelang ini, Museum Magelang, Jawa Tengah memiliki sejarah yang layak dikenang karena menjadi saksi bisu Pangeran Diponegoro ditangkap sebelum diasingkan ke Semarang, selanjutnya dibawa ke Batavia dan kembali diasingkan ke Sulawesi hingga akhir hayatnya. Dalam buku melacak gerakan perlawanan dan laku spiritualitas Pangeran Diponegoro sebagai seorang tahanan yang dijebak dengan cara licik oleh musuhnya, Pangeran Diponegoro tentu saja sedih, bercampur marah. Namun ia tidak bisa melawan kenyataan bahwa di saat ini diri dan kekuatannya memang sudah habis. Tidak ada yang tersisa selain puing-puing kehancuran akibat tindakan curang dan licik kaum penjajah. Perang Diponegoro membuat Belanda rugi sangat besar karena pada saat yang bersamaan Belanda juga harus menghadapi perang Padri di Sumatera Barat.
Adapun untuk menghadapi pasukan Diponegoro, Belanda terpaksa menarik pasukan yang dipakai berperang di Sumatera Barat tersebut. Karena saking bingungnya, pihak Belanda pun menggunakan strategi liciknya. Kaum penjajah ini menawarkan genjatan senjata. Maka orang asing ini sudah kehabisan dana dan pasukan. Dia punya siasat untuk bertemu dengan Pangeran Goro di Kasidenan Magelang. Maka Pangeran Goro dari Yogyakarta menuju Magelang itu naik kuda, 100 pasukan dan anak istrinya naik kuda semuanya, istrinya Retna Ningsih. Sampai di lokasi ini boleh masuk tapi nggak boleh membawa senjata, semuanya masuk. Ternyata Belanda licik. Sampai di lokasi ini Belanda menyiapkan 250 dengan persenjataan lengkap. Maka tentara Pangeran Goro terjebak semuanya di lokasi ini. Terus yang masuk sini Kanjeng Pangeran Goro. Maka yang di luar Pangeran Goro dan pasukannya sudah terjebak oleh pasukan Belanda. Yang masuk sini hanya Kanjeng Pangeran Goro sendiri. Maka di sini pun belum selesai bicara, langsung ditangkap juga Pangeran Goro. Maka Pangeran Goro begitu ditangkap langsung dibawa ke pengasingan, dari sini menuju Ungaran, Semarang, Jakarta. Maka Pangeran Goro didampingi istrinya Retna Ningsih masih kurang jauh lagi bawa ke luar Jawa, berpindah-pindah sampai terakhirnya di lokasi Ki Hasanuddin yang sudah diduduki oleh orang Belanda. Maka untuk nahan Kanjeng Pangeran Goro terakhir. Di ruang inilah jadi saksi bisu tempat penangkapan Pangeran Diponegoro di hari yang suci, tepatnya 28 Maret 1830, momentum Hari Raya Idul Fitri. Penjebakan licik yang dilakukan Hendrik Marcus de Kock terhadap Pangeran Diponegoro di Wisma Karsidenan Magelang inilah jadi saksi babak akhir perang Diponegoro yang membahana sejak tahun 1825. Demikianlah tayangan informasi ini, semoga bermanfaat dan memberi secercah pencerahan. Agar tidak ketinggalan tayangan menarik lainnya bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng notifikasinya. Atas dukungan dan perhatiannya kami ucapkan selasa terima kasih. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.